Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ayunita Sari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai besaran dan dimensinya ya. Oke, langsung saja kita simak supaya kalian menjadi paham. Yang pertama ada besaran pokok. Apa sih besaran pokok itu? Yaps, betul. Seperti yang sudah dituliskan, besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan dahulu dan bukan merupakan turunan besaran lain. Jadi besaran pokok ini dia berdiri sendiri ya. Ada 7 besaran pokok, cuman hanya ada 7. Ya, selain 7 ini dia bukan termasuk besaran pokok. Apa saja itu? Ada panjang dengan satuannya meter, ada massa dengan satuannya kilogram, ada waktu dengan satuannya second, ada suhu dengan satuannya Kelvin, ada kuat arus dengan satuannya ampere, ada jumlah molekul zat dengan satuannya mol, dan yang terakhir ada intensitas cahaya dengan satuannya kandela. Ingat, besaran pokok hanya 7 ini saja. Selain ini, dia bukan termasuk besaran pokok. Nah, lalu bagaimana dengan luas? Bagaimana dengan volume? Bagaimana juga dengan kecepatan, tekanan, gaya, momentum, dan lain-lain. Kita ingat lagi, besaran pokok itu hanya ada 7. 7 ini saja. Jadi, selain ini dinamakan sebagai besaran turunan. Nah, maka ini dinamakan sebagai besaran turunan. Lalu, dapat kalian simpulkan kan? Besaran turunan itu apa sih? Betul sekali. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, kita lihat luas. Kita ambil salah satu rumus luas persegi panjang. Rumusnya yaitu panjang kali lebar. Panjang merupakan turunan dari panjang ya. Lebar juga merupakan turunan dari panjang. Jadi, ini adalah turunan dari besaran panjang. Volume, kita ambil salah satu rumus balok. Rumusnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjang turunan dari panjang, lebar turunan dari panjang, tinggi juga turunan dari panjang. Jadi ini semua adalah turunan dari panjang. Kecepatan. Rumusnya apa? Jarak dibagi waktu. Jarak merupakan turunan dari panjang, betul. Waktu juga merupakan turunan dari waktu. Saya tulis di bawahnya ya. Nah, begitu juga seterusnya untuk besaran turunan lain, seperti gaya, daya, massa jenis, tekanan, dan lain-lain. Sudah paham ya? Selanjutnya ada dimensi besaran. Jadi, untuk menyederhanakan pernyataan suatu besaran turunan dengan besaran pokok digunakan simbol yang dinamakan dimensi besaran. Nah, di sini besaran pokok ini memiliki simbol dimensi besaran seperti ini. Panjang L, massa M, waktu T, suhu θ, kuat arus I, jumlah molekul Zn, intensitas cahaya J. Jangan lupa untuk menulis dimensi besaran harus huruf besar dan disertai dengan kurung tutup yang berupa kurung siku. Oke? Nah, sekarang kita cari dimensi besaran dari kecepatan. Kita ingat lagi, kecepatan memiliki rumus jarak dibagi waktu. Ya,
Jarak itu besaran turunan dari panjang sehingga satuannya adalah meter. Waktu itu second. Nah, kita lihat. Meter merupakan satuan dari panjang sehingga dimensi besarannya adalah L. Second adalah satuan dari waktu sehingga dimensi besarannya adalah T. Nah, kita tulis lagi. Di sini kita tulis L. T karena ini merupakan pembagi, kita naikkan ke atas menjadi T pangkat min 1. Selesai. Nah, sekarang kita akan mengisi rumus, satuan, dan dimensi dari setiap besaran turunan. Sekarang, contoh yang pertama, luas. Apakah rumus dari luas itu? Kita ambil salah satu rumus ya, luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Satuannya adalah meter persegi. Dimensinya, ini kan meter persegi. Jadi dimensi dari panjang, yaitu L. L pangkat 2. Paham ya? Oke, contoh yang kedua ada volume. Kita ambil rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga satuannya adalah meter pangkat 3. Meter pangkat 3, M, itu merupakan dimensi dari panjang. Sehingga dimensinya L pangkat 3. Paham ya? Oke, selanjutnya ada kecepatan. Rumus dari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Satuannya adalah meter per second. Meter merupakan satuan dari panjang, sehingga dimensi dari panjang adalah L. Second merupakan satuan dari waktu, sehingga dimensinya adalah T. Nah, ini kita dapat ubah dengan mengubah penyebutnya atau memindahkan penyebutnya ke atas, yaitu L dikali T pangkat min 1. Selesai. Nah, selanjutnya ada percepatan. Rumusnya apa? Kecepatan dibagi waktu. Ya kan? Kecepatan kita catat di sini ya. Satuannya adalah meter per second dibagi waktu. Jadi meter per second dibagi, ingat kalau pembagian dibalik ya, 1 per second. Jadi satuannya adalah meter per second kuadrat. Jadi di sini satuan untuk percepatan adalah meter per second kuadrat. Meter merupakan satuan dari panjang, sehingga dimensinya adalah L. Second adalah satuan dari waktu, sehingga dimensinya adalah T. Jangan lupa di sini ada kuadrat, di sini diberi kuadrat. Ini dapat kita ubah menjadi L dikali T pangkat, ini pangkat 2 ya, jadi minus 2. Selesai. Nah, selanjutnya ada massa jenis. Massa jenis rumusnya apa? Yaitu massa dibagi volume. Jadi satuannya massa itu kilogram ya, dibagi volume itu apa? Meter pangkat 3. Nah, ini adalah satuan dari massa jenis. Lalu bagaimana dengan dimensinya? Kilogram adalah satuan dari massa, sehingga dimensinya adalah M besar. Meter merupakan satuan dari panjang, sehingga dimensinya adalah L. Di sini ada pangkat 3, kita beri pangkat 3 ya.
diubah ke atas ya. Jadi M dikali L pangkat, ini 3 ya, dipindah ke atas jadi minus pangkat 3. Selesai. Nah, untuk selanjutnya ada gaya. Gaya itu rumusnya apa? Massa dikali percepatan. Ya. Massa itu satuannya apa? Kilogram ya. Kita coret-coret di sini dulu. Kilogram dikali percepatan, rumusnya meter per second pangkat 2. Jadi rumusnya menjadi kilogram meter per second pangkat 2. Nah, sekarang kita langsung bahas aja di sini. Kilogram kali meter kali second. Ini di sini di bawah positif ya. Kita pindah ke atas jadi minus 2. Jadi satuannya adalah kilogram kali meter kali second pangkat 2. Kilogram merupakan satuan dari massa, sehingga dimensinya adalah M. Lalu meter dimensinya L, S pangkat 2 dimensinya T. Maaf, ini T pangkat min 2 ya. Pangkat min 2. Nah, paham ya? Nah, nanti tugas kalian adalah melanjutkan untuk usaha, energi, gravitasi, dan lain-lain. Oke? Oke, yang selanjutnya ada satuan standar. Satuan standar adalah satuan yang ditetapkan sama di setiap tempat. Contohnya satuan standar panjang. Itu ada meter. Satuan standar massa yaitu kilogram. Dan satuan standar waktu yaitu second. Selanjutnya ada satuan tidak standar. Satuan tidak standar itu contohnya adalah inci. Inci adalah selanjutnya adalah satuan tidak standar. Nah, contoh dari satuan tidak standar adalah inci. Inci merupakan satuan tidak standar dari panjang. Lalu ada juga yaitu ton. Ton juga merupakan satuan tidak standar untuk massa. Nah, sekian materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian paham dan kalian dapat mengasah dengan latihan-latihan soal. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you!